Halo teman-teman, selamat datang di channel Danapom dengan saya Daniel Gultom. Jadi teman-teman, pada video kali ini aku ingin ngebahas tentang Oskar Schindler, merupakan seorang anggota Nazi yang menolong ribuan orang Yahudi. Nah, si Oskar Schindler ini merupakan warga kebangsaan Jerman yang memiliki latar belakang menarik. Latar belakang menarik yang kumaksud adalah dia seorang pengusaha yang menyukai kemewahan dan juga seorang anggota dari Partai Nazi. Dari latar belakang tersebut, kalau menurutku pribadi sangat tidak mungkin kalau dia itu menolong ribuan orang Yahudi. Jadi, selama masa Perang Dunia Kedua, Jerman itu aktif menginvasi negara-negara Eropa. Bahkan Inggris sekalipun hampir kalah ngelawan invasi dari Jerman. Kemudian, pada masa Jerman menginvasi Polandia, si Oskar tersebut ikut pindah ke Polandia. Kemudian Jerman mengadakan program Aryanisasi. Aryanisasi ini secara singkatnya merupakan program yang memiskinkan orang Yahudi. Kalau gambaran khususnya seperti manajer-manajer yang merupakan orang Yahudi dipecat, atau juga usaha-usaha yang dimiliki orang Yahudi dibeli secara paksa oleh Jerman. Nah, pada masa tersebut, si Oskar yang dekat dengan pemerintah membeli pabrik Emalia yang merupakan milik orang Yahudi. Akan tetapi, di pabrik Emalia tersebut, Hitler mempekerjakan ribuan orang Yahudi. Jadi, mempekerjakan ini sebenarnya bukan hanya mempekerjakan saja, tapi si Oskar tersebut mempekerjakan sekalian menyelamatkan orang Yahudi. Karena pada masa pemerintahan Hitler, orang-orang Yahudi tersebut berada di camp-camp Nazi. Yang mana kalau teman cari di internet atau dicari di berbagai sumber lain, teman-teman pasti akan mendapatkan informasi tentang buruknya camp Nazi, tentang penyiksaan orang Yahudi atau kebrutalan partai Nazi kepada orang Yahudi pada masa tersebut. Orang-orang di camp Nazi tersebut yang merupakan pekerja dari pabrik Emalia dipindahkan ke pabrik Emalia dan menetap di Emalia. Nah, jadi pada masa jayanya pabrik Emalia ini, si Oskar berhasil mempekerjakan 1.700 orang Yahudi. Akan tetapi, apa yang dilakukan oleh Oskar tersebut tidak berjalan mulus. Ada masa-masa bahwa 1.000 orang Yahudi tersebut yang sudah menetap tinggal di Emalia wajib pindah ke camp Nazi yang berada di sekitar situ. Demi menyelamatkan orang-orang Yahudi yang dipindahkan ke camp Nazi lagi, si Oskar bahkan menyogok penjaga-penjaga di camp Nazi, orang-orang Yahudi tersebut agar dapat bekerja di pabrik Emalia. Bahkan si Oskar berjuang untuk mendapatkan kepercayaan pemerintah pada masa itu dengan meyakinkan bahwa orang-orang Yahudi ini penting loh untuk Jerman, orang-orang Yahudi penting loh untuk persenjataan Jerman, orang-orang Yahudi ini penting loh bekerja untukku demi keberlangsungan hidup Jerman pada masa Perang Dunia tersebut. Nah, setelah berunding-berunding tersebut, orang-orang yang seharusnya bekerja Emalia dapat kembali tinggal di pabrik Emalia. Bahkan bukan hanya pekerja-pekerja Emalia saja yang boleh tinggal di pabrik tersebut. Kan orang-orang yang bekerja di sekitaran pabrik Emalia yang bukan anggota dari Schindler dapat tinggal di pabrik Emalia tersebut. Akan tetapi, kembali lagi bahwa perjuangan tersebut tidak selalu berjalan mulus. Si Oskar pernah 3 kali diperiksa oleh pemerintahan Jerman dengan mencurigai bahwa orang-orang Yahudi ini seharusnya nggak boleh senyaman ini hidup. Orang-orang Yahudi seharusnya tidak boleh mendapatkan bantuan seperti ini. Akan tetapi, entah bagaimana caranya, si Oskar dapat lolos dari kecurigaan orang Jerman tersebut. Pada bulan Oktober 1944, si Oskar mendapatkan wewenang untuk merelokasikan pabriknya ke Brunlitz. Kemudian pada saat merelokasi tersebut, seorang asistennya membuat daftar sebanyak 1.200 orang Yahudi yang ikut ke pabrik baru. Kemudian 1.200 orang tersebut dikenal dengan nama Schindler List atau daftar Schindler, yang mana ada filmnya. Kalau teman-teman bisa cari, itu tahun 1993 kalau nggak salah, berjudul Schindler List. Nah, pabrik baru yang dikerjakan oleh Schindler dengan 1.200 orang Yahudi tersebut merupakan pabrik yang digolongkan pabrik senjata. Akan tetapi pada kenyataannya, Schindler hanya ngebuat amunisi senjata tajam dan hanya ngebuat sebanyak 1 gerbong kereta saja yang dikirim kepada Jerman.
yang mana angka tersebut merupakan angka yang sangat sedikit pada masa pemerintahan Jerman yang aktif-aktifnya perang terhadap berbagai negara. Tapi si Oscar tetap selamat karena memalsukan data-data tersebut. Nah, kemudian pada tahun 1949, yang mana Jerman udah kalah, si Schindler berimigrasi ke Argentina. Pada tahun 1962, Departemen Pengenang Holocaust Israel menganugerahkan penghargaan kepada si Schindler. Penghargaan tersebut bernama Righteous Among the Nation, sebagai ucapan terima kasih atau penghargaan kepada si Oscar karena telah menyelamatkan orang Yahudi, dan bukan hanya menyelamatkan saja, akan tapi memperjuangkan orang Yahudi agar tetap hidup nyaman dan selamat dari pemerintahan pada masa tersebut. Part yang paling sedih pada kisah hidup Schindler, tahun 1974, ketika Schindler meninggal dengan keadaan miskin dan hampir tidak dikenal oleh siapapun. Yang mana bagiku itu cukup menyedihkan, karena dia telah menyelamatkan ribuan orang. Jadi kisah-kisah Schindler ini mendapat perhatian dari berbagai pihak, bahkan dibuatkan film yang berjudul Schindler List. Jadi Schindler List ini bercerita tentang perjuangan Oscar untuk nyelamatin ribuan orang Yahudi. Jadi kalau ditotalin, si Oscar telah menyelamatin 800 lebih pria Yahudi dan 400 lebih wanita Yahudi. Jadi bagi teman-teman, untuk lebih jelasnya lagi, teman-teman dapat melihat atau menonton film Schindler List untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang perjuangan Schindler List untuk nyelamatin orang-orang Yahudi tersebut. Cukup sekian video kali ini, teman-teman. Bagi teman-teman yang ada memiliki pendapat lain atau teman-teman ada informasi menarik lain tentang si Oscar Schindler ini, teman-teman dapat menulis di kolom komentar atau pada bagian-bagian video yang mana saya salah mengucapkan, teman-teman dapat mengklarifikasi di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Selamat tinggal, jangan lupa like dan subscribe. Thank you.